Benarkah kurikulum prototipe membantu pemulihan pembelajaran? Benang merah pengembangan kurikulum. Kurikulum prototipe melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya. 1. Orientasi holistik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Dua, berbasis kompetensi, bukan konten. Kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. 3. Kontekstualisasi dan personalisasi. Kurikulum dirancang sesuai konteks, budaya, misi sekolah, lingkungan lokal, dan kebutuhan murid. Kurikulum prototipe mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar. Kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran. 1. Pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skills dan karakter, iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, kreativitas. 2. Fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. 3. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, teach at the right level, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Karakteristik utama kurikulum prototipe. 1. Pengembangan karakter. Kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi khusus dalam struktur kurikulumnya. Dalam struktur kurikulum prototipe, 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek penting untuk pengembangan karakter karena a. Memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman, experiential learning. B. Mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. C. Struktur belajar yang fleksibel. Tema-tema utama pembelajaran berbasis proyek. Kemendikbudristek menyediakan 7 tema utama yang perlu dikembangkan menjadi modul dengan topik dan tujuan yang lebih spesifik. 1. Bangunlah jiwa dan raganya. 2. Berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. 3. Bhinneka Tunggal Ika. 4. Gaya hidup berkelanjutan. 5. Kearifan lokal. 6. Kewirausahaan. 7. Suara demokrasi. Karakteristik utama kurikulum prototipe. 2. Fokus pada materi esensial. Pembelajaran yang mendalam, diskusi, kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem dan proyek, dan lain-lain, perlu waktu. Materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah atau metode lain yang efisien dalam mengejar ketuntasan penyampaian materi.
Kurikulum prototipe berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran, untuk memberi ruang atau waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan numerasi, secara lebih mendalam. Karakteristik utama kurikulum prototipe. 3. Fleksibilitas perancangan kurikulum sekolah dan penyusunan rencana pembelajaran. Saat ini, kerangka kurikulum saat ini mengunci tujuan pembelajaran per tahun. Struktur kurikulum saat ini mengunci jam pelajaran per minggu. Kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe menetapkan tujuan belajar per fase 2-3 tahun untuk memberi fleksibilitas bagi guru dan sekolah. Kurikulum prototipe menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Karakteristik kurikulum di setiap jenjang. Jenjang PAUD, kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama. Penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar berbasis buku bacaan anak. Fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Jenjang SD, penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik. Untuk memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial (IPAS). Integrasi komputasional thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Jenjang SMP, penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula, sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran. Jenjang SMA, program peminatan atau penjurusan tidak diberlakukan. Di kelas 10 pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Mata pelajaran yang dipelajari serupa dengan di SMP. Di kelas 11 dan 12, pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib, dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam 1 tahun ajaran, dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai syarat kelulusan. Jenjang SMK, dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Struktur lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran, yaitu umum dan kejuruan. Persentase kelompok kejuruan meningkat dari 60% ke 70%. Penerapan pembelajaran berbasis proyek dengan mengintegrasikan mata pelajaran terkait. Praktek kerja lapangan (PKL) menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan. Pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Alokasi waktu khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, untuk peningkatan soft skill, karakter dari dunia kerja. Jenjang SLB, capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk yang memiliki hambatan intelektual. Untuk pelajar di SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, capaian pembelajarannya sama dengan sekolah reguler yang sederajat, dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum.
Sama dengan pelajar di sekolah reguler, pelajar di SLB juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan pelajar Pancasila dengan mengusung tema yang sama dengan sekolah reguler, dengan kedalaman materi dan aktivitas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pelajar di SLB. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share dan subscribe.